Baiklah, Pak Wisaka, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 belajar motorik lanjutan akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hikmat serta budayanya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan Zoom pada sore hari ini. Tanpa memperpanjang muka di langsung saja kita masuk ke presentasi kita. Yang anggota kita beranggotakan 6 orang. Saya sebagai Dede Surman. Saya Syafira Halimah. Saya Ulfa Aziza. Saya Najwa Fibrani. Saya Muhammad Fauzan. Dan mohon maaf, anggota terakhir saya mengalami kesibukan dalam jangka panjang mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Materi kita hari ini yaitu 1. Merancang pengalaman dan aktivitas pembelajaran. 2. Merancang pengalaman dan memilih aktivitas pembelajaran. 3. Merancang pengalaman pembelajaran gerak. Dan materi pertama, merancang pengalaman dan aktivitas pembelajaran akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan. Kepada Muhammad Fauzan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. 1. Merancang pengalaman dan aktivitas pembelajaran. Menurut Umar H. Malik, tahun 2001-28, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek tingkah laku tersebut yaitu 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Kebiasaan, 4. Pengertian, 5. Apresiasi, 6. Emosional, 7. Hubungan sosial, 8. Jasmani dan sikap. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzan. 3 aspek seseorang yang mencapai tujuan belajar akan dibacakan oleh Ulfa. Pada Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. 3 aspek seseorang telah mencapai tujuan belajar. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu belajar yang berkaitan dengan aspek intelektual. Aspek kognitif meliputi kompetensi kawasan kognitif, menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan menilai pengalaman belajar. Yang kedua, aspek afektif, yaitu belajar berhubungan dengan penerimaan sang apresiasi seseorang. Pengalaman belajar yang perlu dilakukan agar siswa mencapai tingkatan kompetensi efektif, yaitu dengan mengamati dan menirukan contoh atau model, mendatangi objek studi yang dapat memupuk pertumbuhan nilai, berbuat atau berpartisipasi aktif sesuai dengan tuntutan nilai yang dan sebagainya. Yang ketiga, aspek psikologi motor, yaitu belajar menggambarkan kemampuan dan keterampilan. Untuk mencapai kompetensi ini, berlatih dengan frekuensi tinggi dan intensif, latihan menirukan, mensimulasikan, dan mendemonstrasikan gerakan yang ingin dikuasai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ulfa. Materi yang kedua yaitu merancang pembelajaran dan memilih aktivitas pembelajaran yang akan dibacakan oleh Safira Halimah. Pada Safira dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu merancang pembelajaran dan memilih aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan adalah untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Dalam kegiatan pendahuluan, seseorang harus wajib yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar peserta didik secara konseptual sesuai manfaat dan aplikasi materi. Yang materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. Yang keempat yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran dengan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran metode pembelajaran. Contohnya pemilihan pendekatan tematik dan tematik terpadu atau scientific atau inquiry yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup, yaitu melakukan refleksi dan mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya menemukan manfaat langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung serta memberi umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Kegiatan penutup ini guru beserta peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi yang pertama seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh. Yang kedua, memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembuatan tugas, baik itu individu kelompok. Yang keempat, yaitu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Lanjut, Najah. Selanjutnya, contoh rancangan pembelajaran itu yang pertama kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan selama 5 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menjelaskan dan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli dan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang dicapai, serta metode yang akan ditempuh. Kegiatan intinya yaitu selama 90 menit. Kegiatan literasinya seperti peserta didik diberi panduan untuk melihat, mengamati gerakan yang diberikan dalam aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. Yang kedua yaitu critical thinking. Guru memberikan untuk masing-masing siswa melakukan gerakan passing pada permainan bola voli. Yang ketiga yaitu collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk passing bawah dan passing atas
bola besar melalui permainan bola voli. Yang keempat yaitu communication, di mana peserta didik melakukan gerakan hasil kerja kelompok atau individu dalam melakukan kegiatan passing bawah dan passing atas. Yang terakhir yaitu creativity, di mana guru menanyakan kembali terkait materi yang dipelajari dan guru serta peserta didik memberi kesimpulan hal-hal yang telah dipelajari. Dan peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali terkait materi yang diberikan. Yang ketiga masuk ke kegiatan penutup dalam waktu 15 menit, yaitu peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, dan guru membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiqah Halimah. Materi ketiga yaitu merancang pengalaman pembelajaran gerakan. Akan saya bacakan sendiri. Pengertian pengalaman belajar menurut Taylor 1973 per 63 adalah sebagai berikut. Learning experience is not the same as the content with which a course deals nor the activities performed by the teacher. The term learning experience refers to the intense interaction between the learner and the external condition in the environment the which he can read. Learning takes place through the activities behavior of the study. It is what the heart does that they learn know what teacher does. Yang artinya akan dibacakan oleh Najah Fiprani. Pada Najah dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dede, yang artinya pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu apa yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dia lakukan oleh guru. Selanjutnya, implementasi pengalaman belajar gerak. Yang pertama, kegiatan pengalaman pembelajaran direncanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi. Yang kedua, kegiatan pengalaman pembelajaran menunjukkan aktivitas belajar dalam mencapai standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pengalaman belajar perlu dirumuskan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Najah Fiprani. Baiklah, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam diskusi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas semua kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih? Dah. Udah Jadi, Najah. Udah. Tinggal masukin ke YouTube aja lagi Najah.
Di YouTube Dah, see you, bro. kirim ke ibu kan? Ya, linknya aja kirim ke ibu, ke WA ibu aja. See you. Apa ke Ibu tadi, Dek? Aku udah ambil pesan awak. Hah? Udah ada. Bahas ya, Dek, kok. Udah ada. Anak ibu sakit, nggak bisa zoom Iya. no. Atau ada ambil absen. Iyo, foto. Kita record. Lah, keluar Ya. lagi ya. Oke Ah. sih. Thanks kawan. Assalamualaikum. Salam.